Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi akan memperkenalkan tentang alat peraga nefron beserta dengan struktur dan fungsinya. Di samping saya ada Rahmawati, lalu Reina Kamila, Yuli Ratna Septiani, dan Luhraka Puja. Selamat menyaksikan. Ini adalah contoh gambaran dari struktur nefron yang terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lekung Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, serta ductus collectivus. Nefron ini adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri dari tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, serta ductus collectivus. Pada nefron, darah akan mengalir menuju corpus renalis. Setelah itu, protein di dalam darah akan diserap oleh glomerulus, sedangkan cairan sisanya akan dialirkan ke saluran pengumpul atau disebut juga dengan ductus collectivus. Kemudian, sebagian akan diserap kembali ke dalam darah, seperti air, gula, dan elektrolit. Masing-masing ginjal manusia terdiri dari sekitar 1 juta nefron yang masing-masing dari nefron tersebut memiliki tugas untuk membentuk urin. Ginjal tidak dapat membentuk nefron baru. Oleh sebab itu, pada trauma, penyakit ginjal, atau penuaan ginjal normal akan terjadi penurunan jumlah nefron secara bertahap. Setelah usia 40 tahun, jumlah nefron biasanya menurun sekitar 10 tahun. Berkurangnya fungsi ini seharusnya tidak mengancam jiwa karena adanya proses adaptif tubuh terhadap penurunan fungsi faal ginjal. Setiap nefron terdiri atas komponen utama yaitu glomerulus dan tubulus yang terdiri atas tubulus contortus proximal, lekung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Glomerulus atau kapiler glomerulus dilalui sejumlah cairan yang difiltrasi dari darah, sedangkan tubulus merupakan saluran panjang yang mengubah cairan yang difiltrasi menjadi urin dan dialirkan menuju keluar ginjal. Dan untuk fungsi lainnya adalah 1. Mengatur komposisi kimia dalam darah, 2. Memecah sel-sel darah merah sehingga dapat menghasilkan sisa buangan nitrogen, 3. Berfungsi memproses ekskresi urin, 4. Mengatur keluar zat cairan pada tubuh, 5. Membentuk urea dari sisa metabolisme protein, 6. Melakukan filtrasi darah atau penyaringan darah di glomerulus, 7. Melakukan tahap reabsorpsi yaitu penyerapan kembali di tubulus contortus proximal, 8. Melakukan sekresi zat yang tidak lagi digunakan atau berlebihan dalam tubuh yang dilakukan oleh tubulus contortus distal. Struktur internalnya sendiri yang meliputi badan Malpighi. Di bagian nefron ini terdapat glomerulus yang berfungsi untuk menyaring protein dan penyerapan kembali agar dapat digunakan oleh tubuh. 2. Tubulus renalis. Di bagian ini merupakan serangkaian tabung yang menjalar dari kapsul Bowman menuju tabung pengumpulan atau tubulus collectivus. Sekian video perkenalan alat peraga nefron dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.